Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimilatil kitab wa masyayikhim wa ustadzim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah as-sadisatu yang ke-6, wasalasuna dan 30, artinya 36. An Luqman al-Hakimi, dari Luqman al-Hakim. Bagi. Nggih. Pun. Anahu, sesungguhnya Luqman al-Hakim itu qala, berkata siapa Luqman dan Hakim, Luqman al-Hakim libnihi, untuk kepada anaknya Luqman al-Hakim. Jadi ini nasihat dari Luqman al-Hakim kepada anak-anaknya, ya. Luqman al-Hakim itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan beliau itu nabi, ada yang mengatakan beliau itu wali, ada yang mengatakan bahwa beliau itu istilahnya ya memang orang pilihan Allah gitu, ya. Dan Luqman al-Hakim itu beliau orang, ibaratnya orang daerah Ethiopia, orang hitam, ya. Nah, perkataan Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia itu salah satun, ada 3. Salah satu aslasin, ada 3/3. Nah, ya. Kalau kemarin menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa manusia itu ada 3 macam, kan gitu. Menurut Luqman al-Hakim ada 3 juga. Nah, itu ya. Tapi kan beda kemarin punya lisan, tidak punya hati tidak punya lisan. Seterusnya ada punya hati, punya lisan, dan seterusnya kemarin, ya. Nah, ini ada 1/3. Salasun, adapun 1/3 itu lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalasun, dan 1/3 itu linafsihi, untuk dirinya. Wasalasun, dan 1/3 diri manusia itu lidudin, untuk belatung, ya. Jadi di diri manusia itu terbagi 3. Yang satu bagian untuk Allah, yang satu bagian untuk balik ke diri kita sendiri, yang satu bagian untuk belatung. Itu ingat-ingat itu. Nah, jadi mana yang untuk Allah, mana yang untuk diri kita sendiri, mana yang untuk belatung. Fa'amama, adapun 1/3, huwa yang adapun ma itu lillahi, untuk Allah, itu faruhuhu, maka ruhnya manusia tersebut. Ruh kita itu punyanya Allah, modal yang diberikan Allah untuk kita yaitu roh. Nah, itu ya. Kalau Pak Topik tidak punya roh, ya tidak hidup. Nah, tidak mungkin hadir ke dunia ini. Nah, itu sudah takdirnya Allah dikasih roh. Nah, mau tidak mau harus terima. Nah, tergantung roh itu tadi nanti sama Allah tuh ditaruh di mana. Nah, kalau kebetulan Pak Topik kok ditaruh di perutnya istrinya presiden, ya nanti kalau lahir jadi anaknya presiden. Kalau rohnya itu ditaruh di istrinya ustadz atau kiai, ya besok menjadi anaknya ustadz atau kiai. Kalau kok ditaruh di tukang tukang nelayan, ya nanti jadi anaknya nelayan. Kalau ditaruh di istrinya Pak Mantri, ya jadi anaknya Pak Lupi. Lah itu begitu. Karena Alif rahimahullah. Nah, jadi kita tuh cuma numpang takdir. Makanya kita dari kemarin ngaji itu tidak boleh geresah, Pak Giwo.
Maksudnya hidup tuh tidak boleh kok tidak bersyukur, nggak boleh kok tidak bersabar, nggak boleh kok tidak ikhlas. Kita tuh cuman numpang di takdir. Nah, numpang di takdir. Nah, itu ya. Nggak bisa milih mak ya nggak bisa, milih pak ya nggak bisa, milih jadi apa ya nggak bisa. Bahkan kita itu apapun yang kita inginkan ya nggak bisa kita semuanya mewujudkannya. Nah, presiden pengen jadi presiden selama-lamanya ya nggak bisa pak. Ya tua ya mati. Ya kan? Orang kaya pengen kaya terus ya sesudah tua itu ya kayanya nggak begitu manfaat. Nah makan enak ya nggak bisa. Yang kencing manis lah, yang darah tinggi lah, macam-macam. Nah itu ya. Nah, makanya kita ndak usah kok ibaratnya tuh kepengen dunia itu ideal atau sempurna tuh jangan pernah. Karena tuh kita diciptakan tuh dengan ketidakidealan atau sempurnaan. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, sudah tahu macam ngaji malam Rabu kemarin, jadi hidup tuh ndak mungkin menginginkan orang lain pengen istrinya cuanti umpama kan, yang pengertian, baik hati, segala macam ya kan. Kan begitu terkadang kita, Pak. Pengen kawan kita tuh begini dengan kita, begini dengan kita. Pengen orang kaya tuh begini dengan kita, begini dengan kita. Pengen tetangga kita tuh begini dengan kita, begini dengan kita. Nah, itu makanya dalam kitab lain itu diterangkan, fa innaka lam tajidu min nafsika kullu maturid. Fa kaifa turidu min ghairika kullu maturid. Sesungguhnya dirimu sendiri wae tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu menginginkan dari orang lain setiap yang kamu inginkan? Dia lucu, kan gitu. Makanya itu lelah betul kalau orang kok ingin perhatian orang lain, Pak. Lelah betul kalau orang kok ingin ngatur orang lain. Nah, karena tidak akan bisa. Gitu. Wa amama. Ya kenyataannya dulu Pak Janis masih muda ya kan. Ingin itu kan istri itu yang cantik, yang perhatian, yang kaya, yang agamanya hebat ya kan. Ya ternyata kan tidak keturutan, itu Pak Janis. Ternyata cuma numpang takdir, ya itulah jodohnya, untung mau. Ya kan gitu. Walal mu'alif rahimahumullah. Mau itu sudah bersyukur. Nah, kata Gus Baha itu, kita nak punya istri itu nggak usah yang aneh-aneh. Pokoknya perempuan ada bolongannya, kalau sholat hadap ke barat sudahlah katanya itu. Nah itu yang pertama, sepertiga tadi adalah untuk Allah, yaitu roh. Orang itu dikatakan hidup tuh karena adanya roh. Nah itu ya. Jadi kemarin kan sudah disampaikan. Kalau kata Pak Dokter dikatakan hidup tuh apa? Ya masih nafasnya ada. Atau Pak apa namanya Pak Janis kemarin yang dikatakan hidup tuh ya pokoknya masih obah-obah, masih gerak-gerak dan mau berkembang. Obah-obah mau berkembang, mau gerak-gerak dan mau berkembang, mau gede dewe loh. Itu kalau namanya hidup. Tapi kalau kata ini atau kalau Allah dalam Al-Qur'an yang disebut hidup tuh krono adanya nyawa. Lah, orang tuh dikatakan mati ya karena nyawanya, rohnya dicabut. Nah, gitu, Pak. Itu kalau menurut agama. Kalau kita kan enggak Pak Lupi, dikasih alat-alat tuh, wah enggak gerak lagi. Oh, nadinya enggak kedut-kedut lagi, nah, kan gitu. Nah, ya. Jadi orang hidup tuh ya karena dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nyawa itu pun nanti akan kembali kepada Allah. Fawa rojiun, maka adapun nyawa atau roh itu lillahi, itu rojiun akan kembali lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu ya. Itu yang pertama, roh kembali kepada Allah. Kita tidak punya. Wa amama, dan adapun sepertiga lagi, wa yang adapun sepertiga itu linafsi untuk diri kita sendiri atau untuk manusia itu lagi tadi, fa'amaluhu, maka adapun fa'amalahu, maka adapun amalnya orang tersebut sudah dikasih nyawa. Nah, disuruh karena hidup tadi disuruh beramal. Lah itulah yang balik ke kita. Nak baik balik ke kita, buruk ya baik balik ke kita.
Pak Lupi ngomong yang baik-baik kepada orang lain, ya nanti omongan yang baik itu balik ke diri Pak Lupi. Nah, Pak Lupi ngomong jahat kepada orang lain, ya nanti omongan jahat itu akan kembali kepada Pak Lupi. Nggak usah contoh jauh-jauh. Pak Lupi asal ketemu wong kampret, ketemu lagi duanco, ketemu lagi buajingan lah umpama. Lah nanti panennya ya itu. Ya, Pak Lupi, orang yang biasanya Pak Lupi kampret duanco itu ketemu Pak Lupi, wih kampret. Wih duanco ya begitu. Tapi kalau Pak Lupi biasa ketemu orang tuh ngomong yang baik, contoh yang mudah. Assalamualaikum. Ya dapatnya waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah ya, sama dengan perbuatan. Perbuatan Pak Lupi berbuat baik dengan siapa wae, itu tetap akan kembali kepada Pak Lupi, kepada kita. Kelihatannya wae kita itu berbuat baik untuk orang lain. Yang penting syaratnya jangan mengharapkan dibalas oleh orang itu. Nah, jangan mengharapkan dibalas oleh orang tersebut. Kalau kok Pak Lupi mengharapkan dibalas sama orang itu, ya kecil hati tadi, kecewa. Nah itu begitu. Karena apa? Omongan yang baik, perbuatan yang baik itu diibaratkan itu adalah melempar bola ke dinding. Nah, akan balik ke diri kita sendiri. Nah, ya. Jadi kalau yang sepertiga yang balik ke diri kita sendiri atau diri manusia itu sendiri adalah amalnya fahuwa. Maka adapun amal itu rojiun kembali li nafsihi untuk dirinya orang tersebut bin naf'i baik dari kemanfaatannya wal idrori dan juga darurat atau bahayanya. Itu begitu. Jadi yang untuk diri kita sendiri adalah amal kita. Padahal Allah tidak butuh tuh amal kita tuh. Tapi saking baiknya Allah sudah dikasih roh, disuruh beramal dan nanti amalnya tuh untuk diri kita sendiri. Kadang kita ya masih buang Kang. Nak rumati urung sadar. Sholal mu'alif rahimahullah. Wa amama dan adapun sepertiga itu lidudi untuk belatung. Apa yang untuk belatung fajismuhu maka adalah jisimnya manusia. Mati, nyawanya dicabut kembali kepada Allah, amalnya balik untuk dia sendiri, tinggal jasadnya atau jisimnya, fahuwa maka jasad jisimnya tadi kalau ditaruh di atas ya ngamboni buadek, maka dipendam atau dikubur. Kalau sudah dikubur ya makulun dudi maka akan menjadi makanannya belatung. Nah itu begitu. Jadi makanan belatung kok semua bukan minta ampun pehayu. Dalam survei Bang Edi ya, survei ini ya. Survei para orang-orang tua kita ini katanya ya kan. Tapi kayaknya ya kenyataan, Bang. Ya kan? Yang paling awet itu kalau nyari istri itu yang buruk. Iya, Bang. Kalau yang cantik itu tidak awet. Kalau yang buruk tetap buruk terus. Bahkan semakin buruk. Gitu deh. Nah, itu. Nah, tapi kalau yang cantik deh, nah, itu paling kecantikan paling mentok 30 tahun. 30 tahun, 40 tahun itu sudah ngelembre kabeh. Qolal mu'alif. Jadi tidak lama ya kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi hidarin. Itu surveinya begitu Pak Lupi ya. Nah, sudah deal itu ya. Jadi kalau menurut daripada Luqman Al-Hakim, manusia itu terbagi tiga. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk dirinya sendiri, yang ketiga untuk belatung. Yang untuk Allah adalah rohnya. Kalau dicabut balik ke Allah. Amalnya untuk dirinya sendiri, baru yang jasadnya, yang dibangga-banggakan gantengnya, hebatnya, kuatnya itu untuk makanan belatung. Wal maqalatu as-sabi'ata wassalasuna. Mbah Dur rumah sana kalian dulu ya gua gayo minta ampun. Jangan coba-coba nak berani dengan beliau, tinju sekali mati. Iya, tangan kiri rumah sakit ke ICU, tangan kanan kuburan.
Nah, coba kalau sekarang sudah tua, andai kan di beliau telap itu ngalah, ya udah apa lagi. Wal makola tu, dan ada pun makola atau nasihat asabiata yang ketujuh wasalah sunnah dan 30, arti yang ke-37, an Ali dari sahabat Ali karramallahu wajhah radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu dari sahabat Ali. Kemarin sudah ya yang disebut karramallahu wajhah ya. Jadi ada dua versi. Yang pertama karena beliau dari kecil tidak pernah nengok alat kelaminnya, ya kan, tidak macam Pak Mukhlis ditengokin terus, ya kan itu. Ya. Dong, gambarannya begitu. Yang kedua karena sahabat Ali itu tidak pernah terkena sinar daripada kekafiran, karena beliau mulai balik itu Islam sudah datang. Anahu, sesungguhnya sahabat Ali itu kola, sudah berkata siapa sahabat Ali. Salasun, adapun 3 perkara itu yazidunna, akan menambah apa 3 tadi, fil khifdi, di dalam hafalan, fidihni, di dalam hati. Ya, nih ingat man kalau belajar, Mas Rahul, Mas Ibta, yang lainnya juga yang tua-tua. Ada 3 perkara ini yang kalau kita kerjakan akan menjadikan kita semakin mudah menjadi penghafal. Ada udah HP nanti man? Kalau HP nanti ada, nah berarti berarti peganglah HP terus. Kalau udah ada, dikurangi ya, Mas ya, Mas Rahul ya. Jangan padu HP terus. Wa yudhibanna, dan akan menghilangkan apa 3 tadi, al-bulghama, kepada riya itu apa ya? Itu loh, lendir kepala. Wa adapun 3 itu akhadu tobai, salah satu watak al-arbaati yang 4. Wahya adapun bulgham, wahya adapun 4 itu al-bulghamu, lendir di kepala, wadamu, dan darah, wasauda'u, dan juga warna hitam, wasofra'u, dan juga warna kuning. Jadi di kepala itu ada 4 macam, yaitu lendir, terus darah, ada cairan hitam, terus ada cairan kuning. Kalau kebenarannya macam mana, tanya Pak Lupi yang dokter, ya kan itu. Apa betul apa enggak di kepala itu ada cairan lendir, ada cairan darah, ada cairan hitam, ada cairan kuning. Itu dalam kepala. Yang pertama, 4. Oh, entah apa namanya ya itu. Sauda tadi apa namanya? Asiwaku, yang pertama siwakan. Nah, sekarang sudah dapat ada siwakan, adanya sikat gigi. Serahlah, jadilah enggak bau mulutnya. Yang kedua wasaumu, dan juga berpuasa. Maka dulu Pak Lupi kalau orang-orang di pondok itu ya kan, surah puasa mutih lah, puasa dalail lah, puasa ngerawat lah, ya kan. Kalau orang-orang sekarang yuk katanya nyarokan badan, puasa Ramadan tidak penuh. Kan Pak Lupi tidak nyangka toh kalau macam saya dulu kok pernah ngalamin itu puasa dalail khairat, baca sholawat itu sampai 3 tahun, 3 bulan 15 hari ya. Dalail Quran per tahun, setahun ngambil 1 juz, 2 tahun ngambil 3 juz, tahun ketiga ngambil 5 juz per hari. Bukan juz melon itu, bukan Pak, Quran maksudnya itu. Pakai tahunya juz melon pula, juz Quran dulu. Nah, itu ya. Nah, itu dulu puasa mutih 41 hari, entah berapa kali ulangan lah itu dulu, ya kan. Itu mutih itu, kalau mutih itu beda Pak Lupi, cuman air putih sama nasi putih. Nah, itu kadang kawan-kawan itu Pak Lupi asal sudah dapat 21 hari, 20 hari itu kadang tegak itu geledak Pak, kurang darah mungkin kan. Jadi makan cuma air putih sama nasi putih, bukanya cuma itu. Jadi kalau orang makan nasi putih itu Pak Lupi rupanya tuh tidak telap, maksudnya tidak telap banyak. Nah itu begitu, dikit gitu sudah tidak telap lagi. Oh, itu yang saya sebut kemarin, asal puasa mutih itu beraknya seminggu sekali. Suwaket pula Pak Lupi itu, ngalamin saya yang ya. Nah itu merawat bagaimana Pak puasa biasa, tapi tidak boleh makan nasi atau yang dari nasi. Nyireh Pak, nyireh itu
puasa seperti biasa, tapi tidak boleh buka dan sahurnya itu yang dari apa tuh namanya garam, atau yang ada nyawanya, atau yang bakal ada nyawanya. Itu begitu dulu. Walal mu'alif rahimahullah, ngerawat tadi sudah ya. Saya sekolah MTS saya sudah puasa Dawud toh Pak. Nah itu sudah puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak itu. Nah, sekolah MTS itu dulu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu ya, yang pertama siwakan itu akan mempercepat hafal. Yang kedua puasa. Yang ketiga wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Makanya paman Mas Rahul kalau sore yang semangat ngaji itu yang semangat, jangan pada ngalamun wae. Nah itu ya, pokok 5:30 tuh sudah siap baca Quran. Bahkan dalilnya ada ya. Dalam hadisnya itu ada, Nabi itu bilang bahwa Allah tuh punya keluarga di dunia ini. Nah itu kata Nabi ya. Nah, maka ditanya sama Nabi, siapa ya Allah keluargamu di dunia ini? Yaitu orang-orang yang biasa baca Quran di pagi dan sore hari. Itu dalilnya man, ya, bukan ngawur-ngawuran. Setiap amalan yang Pak Guru berikan itu dasarnya ada, ya. Ya. Wal maqalatu, itu tadi maqalah yang ke-37. Ada 3 perkara yang nanti menjadikan kita bisa menyimpan hafalan kita atau menjadi cepat hafal dan tersimpan di dalam hati. Yang pertama bersiwak, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Qur'an. Wal maqalatu as-saminata wasalasuna. Dan adapun maqalah yang ke-38. An Ka'bil Akhbari, dari Ka'ab al-Akhbar. Al-Malja'a. Artinya datangnya ulama. Maja'al ulama'u, artinya datangnya ulama minal Yahudi, dari orang Yahudi. Jadi Ka'ab bin Akhbar itu asalnya orang Yahudi. Garda terdepan ulamanya para orang Yahudi, tapi dia aslama, masuk Islam. Masuk Islamnya fi zamani Sayyidina Umar bin Khattabi, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu, kepada sahabat Umar. Al-khusunu, adapun ada benteng lil mukminina, untuk orang-orang mukmin, minas syaitoni. Oh, al-khusunu, adapun benteng lil mukminina, dari orang-orang mukmin, minas syaitoni, dari setan, itu salasun 3 perkara. Jadi bentengnya orang mukmin untuk menghadapi setan itu ada 3 perkara. Minal khisoli, dari perbuatan. Allati, yaitu benteng, tamna'u, yang mencegah apa benteng tadi, al mukminina, kepada atau menghalangi atau menjaga al mukminina, kepada orang-orang mukmin. Wa tahfaduhum, dan menjaga apa benteng tadi kepada orang-orang mukmin, minas syaitoni, dari para setan. Salasun 3. Wal husnu, dan juga benteng. Wa adapun al husnu itu al makanu, tempat. Al murtafi, yang disebut benteng itu al makanu, tempat. Al murtafi'u, yang tinggi. Alladhi, yaitu tempat tinggi, yamna'u, yang mencegah atau menahan al adwa, kepada musuh. Wal husnu, dan adapun benteng, aidun, dengan lagi, itu as-silahu, pedang. Kama, seperti keterangan fil asasi, di dalam asas atau pokok. Benteng lagi ya, pedang. Lah, bentengnya orang mukmin yang 3 tadi itu yang pertama itu al masjidu, masjid. Itu husnun, sebagai benteng. Li'anahu, karena masjid itu makhalud dzakirina, tempatnya orang-orang yang berzikir. Wal malaikati, dan para malaikat. Nah itu man, diingat-ingat man ya. Pokoknya wayah asar adzan, wayah zuhur adzan. Nah itu. Iya. Tempat terbaik di dunia ini adalah masjid. Tempat terburuk di dunia ini adalah pasar. Nah itu begitu ya. Nah, masjid tempatnya orang-orang zikir dan tempatnya para malaikat. Jangan sembrono di masjid itu. Wa dzikrullahi, dan adapun zikir kepada Allah. Jadi yang pertama benteng untuk orang mukmin adalah masjid. Asal di masjid aman. Maka kata Nabi dulu ketika Futuhul Makkah, Mekah itu terbuka,
Siapa yang masuk masjid aman, nah, tidak diganggu. Nah, itu ya. Siapa masuk rumah aman. Gitu. Wa dzikrullahi, dan ada pun dzikir kepada Allah itu pun husnun, juga benteng. La siaman, dengan pasti. La haula wala quwata illa billah, yaitu lafaz la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan itu yang qabidu, tercopot siapa setan, ayahtafa, artinya menjadi takut siapa setan, wa yata'akhkharu, dan menjadi lari, idza sami'a, ketika mendengar siapa setan, dzikrullah, kepada zikir kepada Allah. Jadi dalam riwayat lain, setan itu sudah ada dalam tubuh kita, mengalir, yajri ala majrad dam. Setan itu mengalir di pembuluh darah kita. Dia akan terus mengalir, menggerogoti kita. Lah, berhentinya dia ikut aliran, atau larinya dia, atau berhentinya dia menggoda kita dalam tubuh kita, itu dzikrullah. Ketika kita ingat kepada Allah, pas ingat dia berhenti, pas ingat berhenti. Kalau ingat terus ya berhenti terus, nggak ada setannya. Nah, itu begitu. Nah, tergantung kita tanya diri kita sendiri. Nah, banyak lupanya ya banyak setannya. Nah, kan gitu. Diri kita tadi banyak setannya. Jadi kalau kita kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti kita berlindung dari diri kita sendiri. Wong kita ya setan. Nah, itu begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah ternyata diri kita ya setan. Itu. Kalau pas tidak dzikir ya setan tuh lah. Lo memang begitu. Hadisnya sahih itu banyak ya riwayatnya ya. Pokoknya setiap kita ingat kepada Allah atau mengerjakan kebaikan, maka setan berhenti. Nah, itu begitu. Sudah paham itu caranya ya? Nah, jadi setiap kita zikir kepada Allah, setan itu lari. Setan itu akan tercabut dari diri kita. Mudah toh ngalahkan setan? Beda kalau ngalahkan hawa nafsu kemarin. Wah, repot memang. Makanya musuh terbesar itu bukan setan, tapi diri kita sendiri. Terus diri kita ya setan betulan gitu. Wa qiraatul Qur'ani, dan juga membaca Al-Qur'an itu husnun, sebagai benteng, lasyaman, dengan pasti. Ayatul kursi, yaitu termasuklah ayat kursi. Kama, seperti keterangan, huwa yang ada pun ma, itu mujrabun, sudah dicoba. Maksudnya dicoba bolak-balik bahwa ayat kursi itu memang sebagai penjaga kita itu. Ya teruji. Nah, itu ya. Wal maqalatu, dan ada pun nasihat. Jadi maqalah yang ke 38 itu dari siapa ini tadi? Dari Ka'ab bin Akhbar ya. Ya. Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar itu ngomong bahwasanya benteng kita manusia, bentengnya orang mukmin, khususnya orang mukmin itu ada tiga. Yang pertama masjid. Tengok orang tuh sering ke masjid poda. Yang kedua zikir kepada Allah, sering zikir poda. Yang ketiga baca Al-Quran, sering baca Quran poda. Kalau di tiga-tiganya tuh tidak ada, ya sudah berarti bentengnya lemah. Ya setan tok tadi. Nah, itu ya itu. Wal maqalatu tasi'ata wa salasuna, dan adapun maqalah yang ke-39 an ba'dil hukama'i annahu qala salasun min kangsillahi ta'ala al-faqir wal marid wa ila akhirih, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.